Shalom sahabat berkat. Kita jumpa lagi dalam perenungan singkat Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Via Dolorosa. Mari kita awali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan dalam beraktivitas sepanjang hari. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu. Dan pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga firman-Mu menjadi jelas bagi kami dan dapat menjadi pedoman hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-8. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sahabat berkat yang berbahagia, tema renungan pagi ini sama dengan judul perikop bacaan kita, yakni memberi dengan sukacita membawa berkat. Berbagi di masa pandemi COVID-19 marak dilakukan banyak orang saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Berbagai institusi dan organisasi, bahkan selebriti, tergerak hatinya untuk menggalang dana dalam rangka membantu tim medis dan orang-orang yang terkena dampak pandemi. Bahkan seorang anak berumur 9 tahun, Muhammad Hafid, rela menyumbangkan tabungannya untuk membantu pembelian APD. Anak tersebut menghentikan keinginan luhurnya yang semula untuk membantu pernikahan kakaknya, untuk membantu tim medis yang kekurangan APD. Beberapa anak lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka dengan penuh sukacita menghilangkan keinginan pribadi demi meringankan beban orang yang membutuhkan. Apa yang telah dilakukan merupakan tindakan yang mulia. Virus corona telah merubah rencana manusia, bahkan telah menghilangkan keinginan pribadi manusia dengan satu tujuan untuk bersatu menghentikan mata rantai penyebarannya. Bagaimana dengan kita umat Kristen? Apakah kita hanya berdiam diri dalam situasi saat ini? Mari kita simak firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana umat Tuhan harus berbagi kepada sesama. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, meskipun ayat 6 dalam bacaan kita tidak secara langsung menyatakan bahwa kita harus memberi, ayat tersebut mengandung makna bahwa memberi itu penting dilakukan oleh orang Kristen. Kata menabur pada ayat tersebut identik dengan kata memberi, sedangkan kata sedikit dan banyak bersifat relatif. Kita tidak perlu meminjam untuk dapat memberi yang banyak, apalagi agar mendapat pujian. Ayat ini bermakna bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak berkat Tuhan yang akan diperoleh. Tetapi pemberian kita harus disertai keinginan yang tulus dengan sukacita yang dinyatakan pada ayat 7. Kita dituntut untuk memberi dengan rela hati, tanpa paksaan, dan dengan sukacita. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi niat tulus kita yang disertai sukacita. Allah memanggil saya dan sahabat berkat untuk melayani di masa sulit ini. Bagaimana tindakan kita dalam memaknai firman Tuhan ini? Dalam masa pandemi ini, banyak orang yang tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Banyak orang yang memerlukan dana tambahan untuk meningkatkan imun tubuh.
Semuanya itu memerlukan uluran tangan kita. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk melayani. Mungkin kita berpikir, bagaimana kita bisa memberi sedangkan kita juga berkekurangan. Contoh anak kecil di atas dapat menginspirasi kita. Dia bukan anak orang kaya, tetapi memiliki niat yang tulus untuk berbagi. Contoh lain dalam Alkitab adalah seorang janda yang dalam kekurangannya dapat memberikan persembahan. Lukas 21 ayat 3-4. Kita dapat memberi melalui berbagai cara sederhana. Kita dapat memberi melalui kembalian saat membeli sayur atau ikan. Penjual sayur atau ikan akan sangat berbahagia jika uang kembalian Rp2.000 atau lebih tidak kita ambil. Jangan lagi kita menawar jika hal itu pernah dilakukan. Uang Rp2.000 mungkin bagi kita kecil, tetapi bagi mereka sangat berarti apalagi saat ini. Kalau perbuatan ini sering dilakukan oleh beberapa pembeli, uang lebih tersebut dapat bermanfaat untuk membeli vitamin atau susu yang diperlukan untuk meningkatkan imun tubuh. Penjual sayur atau ikan sangat membantu kita, tetapi mereka memiliki resiko yang tinggi untuk tertular karena berinteraksi dengan banyak orang dan mungkin tanpa diketahui ada yang positif. Kita juga dapat menerapkan firman Tuhan dengan memberikan tip Rp2.000 atau lebih kepada pengendara ojol saat mengantarkan pesanan kita, apalagi makanan. Bayangkan mereka mengantri sambil mencium bau makanan pesanan kita yang mungkin belum pernah dirasakan. Mereka juga sangat membantu kita. Tip yang kita berikan jika terkumpul dari beberapa orang mungkin suatu saat bisa digunakan untuk membeli makanan tersebut atau untuk kebutuhan lainnya. Akan lebih bermakna lagi jika pesanan itu kita lebihkan 1 porsi atau untuk diberikan kepadanya. Tetangga kita yang berkekurangan misalnya dapat kita bantu dengan membayarkan sayur atau ikan yang dibeli saat kita belanja bersama di depan rumah. Itulah contoh-contoh sederhana dan nyata, dan masih banyak hal lain di sekitar kita yang dapat dilakukan di masa sulit ini, agar orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menjalankan ajaran Kristus untuk mengasihi sesama manusia. Jangan ada niat dalam hati kita untuk mendapatkan balasan dari orang yang kita beri. Karena jika demikian, hanya orang tertentu yang akan mendapatkan pemberian kita. Jadi, dalam memberikan, janganlah kita memilih orang seperti hanya untuk keluarga saja atau untuk orang yang kita kenal baik saja, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan. Yakinlah bahwa dengan memberi kepada sesama yang membutuhkan, kita tidak akan berkekurangan. Hal ini ditegaskan pada ayat-ayat selanjutnya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 8. Ia akan menjadikan benih dan melipat gandakannya. Ayat 10. Dan kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ayat 11. Orang yang menerima pemberian kita pasti akan mendoakan kita meskipun itu bukan tujuan kita. Pernahkah kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dari orang lain, bahkan dari orang yang belum pernah kita kenal? Percayalah bahwa itu cara Tuhan yang telah mengirimkan orang lain untuk memberi kepada kita. Kalau Tuhan telah melakukannya bagi kita, marilah kita juga melakukannya bagi orang di sekitar kita. Kita memberi karena Tuhan telah memberkati kita, bahkan telah memberi nyawanya bagi kita. Dan Ia telah memberi contoh seperti yang terdapat pada ayat 9. Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin.
Yakinlah bahwa makin banyak kita memberi, makin banyak berkat Tuhan yang akan kita terima. Sahabat berkat kekasih Tuhan, hadapilah masa sulit ini dengan tetap menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk mau berbagi kasih kepada sesama. Wabah pandemi ini mengajarkan kita untuk kembali menumbuhkan semangat gotong royong seperti yang telah dilakukan nenek moyang kita dahulu untuk saling membantu dalam masa sulit. Tuhan memberkati kita dalam melaksanakan firman-Nya. Amin. Sahabat berkat yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan singkat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kekasih jiwa kami, kembali kami naikkan syukur untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berbagi dengan sesama kami yang memerlukan. Terima kasih untuk waktu yang singkat untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami berdoa buat orang-orang yang terpaksa harus bekerja karena kebutuhan finansial. Tuhan kiranya melindungi mereka sehingga mereka tetap sehat dan dapat beraktivitas. Kami berdoa untuk tim medis dan orang-orang yang membantu pelayanan di rumah sakit. Biarlah perlindungan-Mu tetap berlaku atas mereka. Ya Tuhan, berikan kekuatan dan semangat hidup kepada penderita COVID-19. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami dalam menentukan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Dan biarlah mata rantai COVID-19 dapat segera putus di negara kami. Lindungi kami yang akan beraktivitas hari ini. Bersihkan lingkungan kami dari virus corona, sehingga kami tetap terlindungi dari virus yang sangat berbahaya itu. Inilah permohonan kami Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Pelindung kami. Amin. Sahabat berkat yang dikasih Tuhan, demikianlah perenungan singkat pagi ini. Selamat beraktivitas. Mari kita jaga kesehatan masing-masing. Tuhan Yesus kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melaksanakan anjuran pemerintah dengan baik.